Selamat pagi, Shalom. Kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti ibadah, dan selamat bergabung bagi warga tamu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Begitu pula bagi seluruh warga jemaat yang hadir dalam persekutuan pada hari ini. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita memujikan Tuhan dari Kidung Jemaat 101 bait 1 dan kedua. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengambil waktu di hadapan Tuhan. Kita sadari tentang berkat dan juga penyertaan-Nya, bahkan hingga hari ini. Ketika kita akan mengakhiri masa liturgi kita di kalender tahun B dan kita memasuki minggu-minggu di masa raya Natal. Kita memasuki ibadah di saat ini dan kita mengucapkan panggilan ibadah, khotbah dan salam yang demikian untuk kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan banyak sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tapal laut dan di dalam kerajaannya. Karena Dia merasakan pengorbanannya sehingga keadilan dan kebenaran sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Keselamatan dan kesejahteraan dalam kuasa Allah Bapa melalui karya Tuhan Yesus Kristus nantiasa beserta semua umat-Nya yang hadir dalam ibadah saat ini. Amin. Umat disilakan. Hidup kita berjalan dalam proses yang terus berjalan secara sinambung, dan kita mengingat masa raya Natal itu diawali dalam kisah seorang anak yang telah lahir.
Dalam kelahirannya kita berjumpa dalam kepapahan di dalam situasi hidup sebagai manusia yang masih kecil. Tidak serta-merta langsung menjadi manusia dewasa. Ada proses untuk bisa bertumbuh, ada proses untuk bertambah dan menjadi sang pemilik kehidupan pada diri Kristus. Dalam rangkaian ibadah minggu hari ini, mari kita bersiap menyambut sang Raja kita yang lahir, yang menjadi besar dan menata perjalanan hidup kita. Mari kita sambut sang Raja, mari kita nyanyikan lagu. Minggu ini adalah Minggu Kristus Raja, dan kita mengupayakan bisa menyambut keberadaan Sang Raja itu di dalam setiap dinamika dan proses kehidupan kita. Apakah kita sudah siap menyambut Sang Raja itu ketika diperjumpakan dengan realita dan juga kenyataan hidup kita? Sang Raja itu adalah penguasa dan kenyataan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mengakhiri masa-masa kalender gerejawi pada durasi tahun B yang bertumpu pada Injil Markus yang telah kita baca dan kita renungkan sejak tanggal 30 November tahun 2023 sampai besok tanggal 27 November tahun 2024. Di dalam penghayatan tentang tahun B ini, kita mengingat di dalam Markus 9 ayat 50b yang demikian. Selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Ayat ini menjadi bagian dalam tema liturgis dalam ibadah Minggu Kristus Raja yang kita alami mulai tanggal 21 sampai 27 November tahun 2024. Adapun tema kita adalah meneladani Kristus, Sang Raja Damai. Dan adapun untuk khotbah nanti kita akan bertumbuh pada tema mahkota istimewanya. Tema ini mengakui bahwa Yesus adalah Sang Pendamai. Kerap Yesus harus mengkritik dengan keras orang-orang yang berbuat tidak adil, tetapi Yesus tidak membenci orang tersebut. Ia memelihara supaya orang tersebut bisa berubah dan berbalik dari tindakannya. Tanpa sikap hati yang penuh dengan kedamaian, kritik akan menjadi alat penghancur. Tanpa sikap hati yang penuh kedamaian, pujian akan menjadi nina bogo yang menjebak. Di dalam Minggu Kristus Raja, kita diajak meneladani Kristus Sang Raja Damai yang menggunakan kuasanya untuk menciptakan laku damai dalam hidup kita setiap waktu. Saudara, hidup kita tentu menginginkan kedamaian, tetapi seringkali kita tidak mengupayakannya
dengan kesungguhan. Kita tanpa sadar seringkali merusak suasana damai dan menciptakan ketidaktentraman. Apakah kita bisa mewujudkan damai itu dalam sikap-sikap yang sederhana? Memaafkan adalah hal yang bisa kita lakukan, menciptakan rasa damai. Ketika Allah memaafkan, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, mari kita terus memperjuangkan supaya hidup kita pun tetap layak. Kita sadari hati kita, Tuhan sampai berapa kali kita berproses untuk bisa mengampuni. Kita nyanyikan lagu. jalan kita untuk mendapatkan kedamaian. Pengampunan itulah yang ditunjukkan dalam kuasa Allah, dalam Sang Putra Yesus. Di dalam deritanya ada kisah dan kasih tentang pengampunan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam rangkaian pemaknaan tentang Minggu Kristus Raja, kita diingatkan dengan sebuah istilah di dalam tulisan di atas kayu salib.
Idri, Yesus Nazarenus rek Yoda Yehu. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Disebut sebagai Raja, tetapi yang ditampakkan adalah kenistaan, kematian di atas kayu salib. Tetapi itulah saudara, Sang Raja memang berada pada kasih, pada titiknya yang paling tinggi. Pada Minggu Kristus Raja kita mengenang kebesaran Yesus sebagai Raja yang menyelamatkan. Namun ditampilkan dalam wajah yang penuh dengan hinaan dan juga cercaan. Yesus yang diakui sebagai Raja ternyata disalibkan di antara para penjahat dan berakhir tragis dalam kematian di kayu salib. Betapa juga hati yang berada di kayu salib yang terhina. Namun sejatinya Yesus juga sedang menemani kita semua yang pernah terluka karena tidak dimaafkan, yang pernah melukai karena tidak memaafkan. Masa-masa Minggu Kristus Raja dan juga menjelang masa Natal adalah kesempatan bagi kita untuk memulihkan semuanya sehingga hati dan hidup kita menjadi damai. Marilah kita masuk di dalam pengakuan dosa. Saudara, Yesus Kristus berdaulat dalam kehidupan dunia ini, menyertai yang hina dan papa dan berduka, bahkan juga yang hatinya tidak merasakan damai. Selain menyadari bahwa yang dirayakan di hari Natal bukan sekedar kelahiran bayi yang kecil, lemah dan sederhana di Bethlehem, refleksi di Minggu Kristus Raja juga menyadarkan tentang penantian kita akan kedatangan Kristus kembali sebagai Raja yang menguasai dan menata hidup kita. Semoga saudara, persiapan kita mengakui Yesus sebagai Sang Raja kita dalam cinta kasih pada titik yang paling maksimal di dalam karya yang sungguh-sungguh. Kita awali di dalam tabiat dan sikap hidup kita pada relasi yang paling dekat dengan kita. Kita berdoa. Hari ini ya Tuhan, kami berada di dalam pengakuan ajakan untuk merasakan hidup yang penuh dengan damai, yang seringkali tidak bisa kami rasakan dengan utuh, baik karena sikap hati kami, begitu juga karena sikap dan tabiat orang-orang yang berlaku kepada kami. Hari ini kami belajar tentang kisah Yesus, Sang Raja yang menderita demi menumbuhkan dan menciptakan kedamaian. Biarlah ini juga menjadi bagian dan proses kami untuk membangun dan memulai suasana hidup damai dalam lingkup kecil, dalam tindakan-tindakan yang sederhana tetapi bermakna. Kami belajar untuk mengampuni, kami belajar untuk memaafkan, kami belajar untuk mensyukur setiap peristiwa, dan itulah yang menjadi bekal kami merasakan damai. Kami melihat hubungan kami dengan keluarga di dalam lingkup pelayanan, dalam lingkup pekerjaan kami, bahkan juga dalam relasi kami dengan orang-orang yang berinteraksi setiap waktu dengan kami. Jika ada yang tidak mendamaikan dan itu timbul dari kami, biarlah kami dibimbing untuk menciptakan damai. Dan jika kami merasakan ketidakdamaian, ajarilah kami ya Tuhan untuk merayakan dan memohon damai Tuhan terus bersama dengan kami. Inilah doa pengakuan kami, hanya di dalam Kristus kami aturkan. Amin. Saya undang umat untuk berdiri dan kita menerima berita anugerah pagi ini.
Yohanes pasal 1 ayat 49 tertulis demikian bagi kita. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Inilah pengakuan dari sang Nathanael yang hendaknya juga ada bagi kita. Ketika kita mengaku Yesus adalah sang raja, kita diajak untuk tunduk dan sekaligus mengakui setiap rancangannya adalah membawa kepada kedamaian. Kiranya kita yang mempunyai pengakuan demikian, kita mengaku Yesus menjadi raja kita dan kita berupaya mengikuti setiap karya dan ajakan. Kita bertekad agar hidup kita terus diperbarui. Tuhan barui hidup kami. Pembaruan adalah sesuatu yang luar biasa yang perlu kita jaga dengan kesungguh-sungguhan. Kita jalani pembaruan hidup itu di dalam terang firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab untuk saat ini dan semuanya akan dicatat oleh anggota majelis jemaat. Saatnya kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kembali kami naikkan syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat karunia penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami. Terlebih Tuhan, pada minggu pagi hari ini Engkau telah menuntun kaki kami satu persatu untuk hadir di dalam ibadah minggu pada hari ini Tuhan. Kami menyadari bahwa kehadiran kami adalah sangat istimewa bagi Tuhan, dan kami menyadari bahwa hari ini tidak semua orang Engkau tuntun untuk hadir di dalam ibadah minggu pagi hari ini. Bapa, kami yakin bahwa Engkau ada di ruangan ini. Engkau sertai kami satu persatu. Sertai juga Bapak Pendeta Widi yang pagi hari ini akan menaburkan firman-Mu. Biarlah hanya firman Tuhan saja yang ada dan bergema di dalam ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Daniel pasal 7 ayat 9 sampai dengan 10, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai dengan 14. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, berseribu kali dan beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dari kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Pendarasan Mazmur diambil dari Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Umat menyanyikan refrennya saja. Berbagai
Bacaan yang kedua terambil dari Wahyu 1 ayat 4b sampai yang ke-8 yang demikian firman Tuhan. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Amin. Kita akan masuk dalam bacaan Injil kita. Inilah permulaan Injil Kristus. Siapa yang umat untuk berdiri? Bacaan Injil di dalam Yohanes 18 ayat 33 sampai 37 yang demikian tertulis bagi kita. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara." Demikianlah bacaan Injil Yesus Kristus di hari ini. Yang berbahagia adalah mereka mendengarkan firman Tuhan dan yang setia memeliharanya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Umat disilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam rangkaian pemaknaan kita tentang Minggu Seraja, kita diajak untuk memiliki gambaran ideal tentang hidup seperti apa yang akan kita jalani. Kita diharapkan senantiasa rindu kepada suasana hidup dan perilaku yang tepat di hadapan Allah. Kita merindukan suasana itu
Kita merindukan suasana penuh dengan damai dan juga ketentraman. Kita membayangkan diri kita layaknya alam semesta yang diberikan ketenangan dan ketenangan. Kita layaknya bagai bumi tersiram hujan.
di meja yang sama, kurban kita satukan. Persembahan bukti cinta sejati, amin tunjukkan padamu. Ada jadi keselamatan kami, karena korban terapi. Terima kasih untuk pujian dengan lagu berjudul Bagai Bumi Tersiram Hujan yang memiliki nuansa Dayak, suasana kalau di dalam Jakarta gaya-gaya Kandaya, dan yang lain juga menyiratkan di dalam setiap upaya kita untuk mendapatkan kedamaian itu diliputi dan juga melingkupi di dalam semua tempat hidup di muka bumi. Tidak hanya di Kepanjen, tidak hanya di Kalimantan, tetapi juga di sebuah tempat di lingkup Israel. Saudara, kita akan mengikuti sebuah rangkaian kisah hikayat di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Hikayat ladang cinta kita ikuti. Pernahkah Bapak Ibu membaca atau mendengar kisah Rut? Ya, mungkin sudah puluhan bahkan ratusan kali kita membaca atau mendengar kisah ini. Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda atau lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan tahu bangsa-bangsa. Kisah Rut dan Naomi membuktikan kepada kita bahwa Allah kita bekerja dengan sangat luar biasa, memakai setiap orang yang dipilihnya untuk melaksanakan segala rencana-rencananya. Aku bingung harus berbuat apa. Aku bingung.
kepada keluargamu. Saya yakin hidup kamu lebih terjamin dan kamu lebih enak daripada kamu ikut mertuamu yang sudah tua itu. Kamu pasti akan menderita. Pulang saja kamu. Tunggu, Pak. Bapak jangan asal bicara ya. Emangnya Bapak itu Tuhan yang bisa tahu nasibnya Ruth nanti? Jangan, Ruth. Coba Bapak bayangkan, Ibu Naomi sudah tua. Barusan dia itu kehilangan 2 anaknya loh, Pak. Meninggal. Yang dia punya cuma Ruth. Jangan asal ngomong Bapak Ibu. Ruth, tenang ya. Lebih baik kamu rawat baik-baik Ibu Ruth, Ibu Naomi. Baik-baik ya Ruth ya. Yakinlah Tuhan akan terus besertamu. Tenang Ruth. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, pernahkah kita berada pada posisi seperti Ruth, di mana kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit? Tentu kita akan menimbang-nimbang dalam hati pilihan-pilihan mana yang memberikan resiko paling kecil bagi kehidupan kita. Apakah doa menjadi andalan bagi kita ketika kita mempergumulkan setiap pilihan-pilihan sulit yang datang dalam kehidupan kita? Apakah doa menjadi andalan bagi kita untuk kita mengkomunikasikan segala aspek hidup kita kepada Kristus Yesus, Raja kita yang hidup? Aku telah kehilangan kedua anak, Wahyu dan Kimi. Aku sedih. Ibu. Anakku, ibamu telah pulang ke rumah orang tuanya. Apa tidak sebaiknya kamu juga pulang ke rumah orang tuamu? Pulanglah. Tidak, Ibu. Hatiku terpaut padamu, Ibu. Hatiku terpaut padamu, Ibu. Terima kasih, anakku. Kalau kamu tidak mau pulang ke rumah orang tua, baiklah, kita akan pulang ke tanah Yehuda. Mari kita pulang, anak. Mari. Kemanapun Ibu pergi, Naomi, ikut Ibu. Iya, anak. Karena Tuhanmu adalah Tuhanku. Mari kita pulang. Ikutlah Ibu. Iya. Saya sempat bertanya pada diri saya sendiri, bagaimana jika saya ada di posisi Ruth? Pilihan apa yang akan saya buat? Bagaimana jika Bapak dan Ibu ada di posisi Ruth? Pilihan apa yang akan Bapak dan Ibu
menjadi satu keluarga, Rut juga mengenal Allah Israel sebagai Allah yang disembah dan dikenalnya secara pribadi. Setiap kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Rut dan Naomi sebagai satu keluarga adalah rancangan Tuhan untuk menggenapi semua janji dan untuk melaksanakan setiap rencananya. Wow, di sini banyak jelai. Aku ambil Menantu dari Naomi. Anakku, Iya Tuanku, apakah kamu menantu dari Naomi yang baru datang dari Moab? benar Tuan, izinkan aku mengambil jelai-jelai ini di ladang Tuan. Baik, teruskanlah mencari jelai-jelai di ladang. Ikutilah pekerja-pekerja perempuan dari belakang dan kumpulkanlah itu bagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku telah mendengar bahwa engkau adalah wanita yang setia. Meskipun suamimu meninggal, dengan setia engkau menemani mertuamu Naomi. Terima kasih. Semoga Tuhan Allah Israel membalas dan memberikan kebaikan bagi. Terima kasih Tuhan. Walaupun aku orang asing, tapi Tuhan memperhatikanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tetaplah mencari jelai-jelai dan kondisi, dan engkau aman di ladang. Baik Tuhan. Bagi kita orang Jawa, mungkin tidak asing lagi dengan istilah dilalah kesane Allah. Dilalah kesane Allah, pas gak duwe-duwe oleh arisan. Dilalah kesane Allah, melo ujian PNS pisan wae katut. Begitu pula dengan Rut, seandainya dia orang Jawa, dia pasti akan bilang dilalah kesane Allah, pas ngasa ketemu tuan tanah yang baik hati plus ganteng. Luar biasa, bahkan mungkin tidak pernah terpikirkan oleh Rut bagaimana Tuhan mengirimkan Boaz untuk menjadi penolong dalam hidup Rut dan Naomi. Bukankah Tuhan juga mengirimkan orang-orang dalam kehidupan saudara dan saya sebagai perpanjangan tangan kasih. Ternyata Naomi adalah suami dari Elimelek. Dan saudara-saudaranya gak ada yang mau membeli tanahnya karena harus menikahi menantunya si Rut, orang Moab.
Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa memberikan pendapat bagi saya. Apakah saya harus membeli tanah dari Elimelek? Ambil. Beli aja. Dibeli Bapak Ibu? Ya. Baiklah kalau begitu. Bahwa seorang kaya tidak masalah, los. Tetapi yang paling penting, menantunya itu cantik Bapak Ibu. Begitu. Beli aja Bapak Ibu. Beli. Los aku. Los Bapak Ibu. Los. Kita akan membaca pada Ulangan 25 ayat 5-6. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Ini adalah peraturan bagi orang Israel saat itu, di mana jika seorang suami meninggal, maka istrinya harus dinikahi dengan saudara atau kerabat terdekatnya. Dalam kisah Rut, kerabat terdekatnya tidak ada yang mau menikah dengan Rut, karena Rut bukan orang Israel. Rut adalah orang Moab, dan mereka takut kalau tanah pusaka milik Israel, ketika mereka menikah dengan orang luar Israel, itu akan menjadi tercemar. Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan Allah tidak hanya mengasihi orang Israel saja. Terbukti ketika Tuhan memberkati Rut, mengirimkan Boaz sebagai penolong bagi Rut. Tuhan mengasihi, memberkati setiap orang yang mau dan sungguh beribadah kepada-Nya. Oh, cucuku ganteng sekali. Puji Tuhan ya nak ya, sampai mau jatuh aku, saking senengnya. Ganteng sekali. Alami. Iya. Oh Tuhan, terima kasih Allah Israel, Engkau telah memberiku seorang penolong dan penebus. Obed, kamu adalah anak laki-laki yang telah dilahirkan dari seorang menantu yang mengasihiku. Ini bagian. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menjadi penebus dan penolong bagi kami. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah memberkati Rut dengan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki yang namanya akan masyhur di Israel. Tongkat kerajaannya akan kekal selamanya. Silsilah Yesus Kristus. Matius 1 ayat 1-17. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham
Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Ahim. Ahim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Matius 1.
Terima kasih untuk semua yang terlibat di dalam rangkaian pembukaan Makaraya Natal kita di tahun 2024. Umat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat rangkaian kebersamaan kita di dalam penghayatan kisah Rut, Boaz, dan juga Naomi, kita berjumpa dengan sebuah situasi happy ending, menyenangkan dan juga membahagiakan. Bahkan juga dalam rangkaian akhir tadi disebutkan Rut akhirnya menikah dengan Boaz, lalu memiliki putra yang bernama Obed. Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Raja Daud memperanakkan Salomo, dan seterusnya hingga sampai kepada sosok Kristus. Kita melihat bahwa disinilah rangkaian masa raya Natal akan kita rayakan dengan sebuah kisah kesinambungan. Kita melihat kisah hidup kita adalah sebuah proses yang tidak akan terputus bahkan hingga akhir nanti. Tetapi di balik kisah itu, saudara, kalau kita menyadari proses untuk sampai kepada happy ending yang seperti itu, sebenarnya ada sebuah pertarungan kekuasaan, ada pertempuran tentang siapa yang berkuasa dan siapa yang menguasai, dan kemudian menggunakannya dengan cara yang bagaimana. Di dalam rangkaian Minggu Kristus Raja, kita mengakui bahwa Kristus adalah sang pemilik dan penguasa kehidupan. Dan itu bisa kita ketemukan dalam seluruh rangkaian bacaan pada kitab Daniel, kitab Wahyu, dan juga kitab Yohanes, serta juga dalam rangkaian pendarasan Mazmur. Semuanya berbicara tentang kekuasaan, siapa yang memiliki dan menata serta menguasai kehidupan. Anak manusia di dalam kitab Daniel menggunakan kekuasaannya untuk menolong. Di dalam kitab Wahyu disampaikan bahwa Allah dalam Sang Putra itu menjadi sosok penguasa untuk para raja yang ada di atas muka bumi. Dan juga dalam kitab Yohanes disampaikan pengakuan Yesus Kristus sebagai Sang Raja. Hikayat ladang jelek itu adalah sebuah kisah tentang cinta yang melandasi dalam setiap rangkaian aktivitas kehidupan yang dilakukan oleh manusia. Kalau kita rasakan, saudara, di situ ada kekuasaan yang sedang bertempur tentang siapa yang akhirnya menjadi pemenang, tentang kekuasaan yang kemudian menjadi berkat ataukah tidak. Boaz sebenarnya memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, memiliki otoritas untuk tidak mengambil Rut sebagai istri. Tetapi dia menggunakan kewenangannya itu dengan tepat, mengambil Rut sebagai istri. Rut pun juga demikian. Dia memiliki otoritas, dia memiliki kewenangan, dia memiliki kuasa atas dirinya untuk kemudian, oke, aku akan meninggalkan mertuaku. Tetapi dia memilih menggunakan kewenangan itu untuk tetap bersama-sama dengan Naomi. Naomi pun juga begitu, memiliki power, memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, memiliki daya untuk saudara Rut, kamu tidak perlu lagi bersama-sama dengan aku. Tetapi nyatanya
Naomi justru menata, mengupayakan supaya Ruth akhirnya memiliki kisah perjumpaan dengan Boaz. Apa yang kita bisa temukan, saudara, dalam 3 bacaan dan juga di dalam rangkaian hikayat ladang jelai tadi? Seseorang yang memiliki otoritas, seseorang yang memiliki wewenang, seseorang yang memiliki kekuasaan itu mampu menggunakan dengan setepat-tepatnya, dengan sebaik-baiknya, tanpa ada celah sedikit. Ada sebuah idiom, Bapak Ibu, jika Anda ingin menguji karakter seseorang, berikan dia kekuasaan. Kita lihat Boaz tepat menggunakannya. Ruth juga begitu, Naomi juga begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, rangkaian otoritas, wewenang, kekuasaan itu menjadi bagian dalam kita memaknai Minggu Kristus Raja. Raja sang pemilik kehidupan menggunakan kekuatan dan kekuasaannya, otoritas dan wewenangnya itu secara tepatkah atau tidak. Dan ini bisa kita lihat dalam rangkaian kisah yang sederhana dalam rangkaian keluarga kita. Siapa yang paling berwenang, siapa yang paling memiliki otoritas, siapa yang paling memiliki kekuasaan untuk menata keluarga. Kita gunakan dengan tepat ataukah tidak? Jangan-jangan kita sedang memaksakan. Mungkin juga di dalam rangkaian pekerjaan kita pun juga begitu. Kita merasa lebih tinggi, kita merasa lebih memiliki kekuatan, kekuasaan, dan akhirnya sewenang-wenang. Atau mungkin juga di dalam pelayanan. Aku adalah orang yang telah dipilih untuk memiliki tugas-tugas tertentu dan kemudian menggunakan keberadaan itu untuk bersikap otoriter, bersikap ini wewenangku, semuanya harus ikut. Minggu Kristus Raja, saudara, sebenarnya adalah rangkaian untuk melihat kita diberikan wewenang untuk menata diri, menata hidup kita. Kita diberikan otoritas untuk menata hidup. Kita diberikan kekuasaan untuk mencermati dinamika hidup kita, lalu kita merancangkan apa yang baik untuk kita. Tetapi jika kita kemudian memahaminya di dalam rangkaian memahami Kristus Sang Raja yang menggunakan wewenangnya untuk kebaikan, ketenangan, kedamaian, dan juga ketentraman, apakah kita setia juga untuk mengusahakannya? Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memasuki masa raya Natal kita di tahun ini, mulai dari Minggu Kristus Raja dan nanti akan berakhir pada kenangan Minggu Baptisan Yesus pada tanggal 12 Januari tahun 2025. Kita lihat lagi kewenangan kita, kekuasaan kita, otoritas kita yang kita terima dari Tuhan untuk menata hidup. Apakah kita usahakan dengan sungguh-sungguh untuk menciptakan kedamaian? Hikayat ladang jelai menjadi nuansa cinta kita memasuki masa raya Natal. Dan jika nanti Bapak keluar dari gedung gereja ini, di depan sudah ada simbol tentang jelai, tentang pohon bagian dari padi dan sebagainya. Ingatlah, kita sedang memasuki hikayat ladang jelai tentang cinta yang dipertemukan oleh kuasa Tuhan, tentang hidup yang menggunakan wewenang kekuasaannya demi kebaikan. Selamat merayakan minggu-minggu selama masa raya Natal. Tuhan berkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin.
Saya undang umat untuk semuanya berdiri. Kita mewujudkan tekad kita di dalam pengakuan iman rasmi. Kita ucapkan bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang berkuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mana, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang berkuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, kita bersukacita diberikan kesempatan memasuki masa raya Natal yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita akan melewati masa-masa mengenang tentang cinta kasih Tuhan dalam rangkaian kisah-kisah Natal. Dan setiap proses ini akan mengajak kita untuk sedikit flashback tentang kisah kehidupan yang telah kita jalani. Kita akan mengakhiri kalender liturgi pada tahun ini dan kita memasuki tahun gerejawi pada tahun C yang akan menjadi bimbingan kita selama menjalani masa raya Natal di tahun ini. Ritus in memoriam. Yesus kita kenang dalam kematiannya sekaligus kebangkitannya. Yesus kita kenang di dalam peristiwa kelahirannya. Ritus in memoriam digunakan untuk mengenang setiap anggota jemaat yang meninggal dalam satu periode tertentu, sekaligus meyakini kebangkitan dan kehidupan kekal, serta juga mengingat bagaimana ketika dia lahir dan hidup di dunia ini. Di Minggu Kristus Raja kita melakukan ritus in memoriam, ritus pengenangan dengan penghayatan bahwa kita sedang merayakan kuasa Yesus bagi setiap orang yang hidup maupun yang telah mati. Sepeninggal orang yang kita cintai, seberapa damai hati kita. Saudara-saudara, ritus in memoriam, ritus pengenangan, bukanlah momentum mendoakan orang yang telah meninggal, tetapi menjadi bagian pada diri kita untuk mengenang bagaimana karya kasih Allah nyata dalam kehidupan orang-orang yang telah tiada terlebih dahulu. Allah mengasihi yang telah lebih dahulu tiada. Allah mengasihi kita semua yang masih ada. Mari kita mengingat dan mengenang nama-nama orang terkasih kita yang telah terlebih dahulu tiada. Sejak masa Natal tahun lalu hingga masa Natal saat ini. Kita kenang mereka, kita kenang bagaimana Allah mencintai mereka. Kita kenang tentang Allah yang membimbing seperti halnya keluarga Boaz, Ruth, dan juga Naomi. Dikasih selama hidup, diberkati selama hidup, diberkati hingga kekal. Pejamkan mata saudara-saudara dan kita mengingat siapa yang telah lebih dahulu tiada sejak masa Natal tahun kemarin hingga masa Natal saat ini. Ingat dan sebutkan nama mereka perlahan-lahan. Ingatlah nama-nama orang terkasih kita yang telah terlebih dahulu tiada. Ingatlah bagaimana Allah mencintai mereka. Sebutkan nama-nama itu. Sebutkan perlahan. Sebutkan perlahan.
disebutkan nama-nama mereka dengan perlahan. Generasi akan silih berganti, silsilah mungkin hanya akan tinggal nama, namun kasih Allah tidak akan tergantikan. Menyaksikan karya kasih Allah kepada orang-orang yang telah terlebih dahulu tiada, justru menjadi bentuk peneguhan, penguatan, dan bahkan penghiburan bagi keluarga-keluarga yang berduka. Allah hadir dan meneguhkan serta menguatkan, dan kiranya hati damai hadir dalam semua generasi. Mulia sembah Raja Mulia. Minggu Kristus saja menjadi awal kita memasuki masa raya Natal di tahun ini, dan kita mengakui Kristus Sang Raja kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan Maranatha, Tuhan datanglah. Maranatha, Tuhan datanglah. Silakan berjabat tangan dan mengungkapkan kata Maranatha. Maranatha, Tuhan datanglah, dan kita menyambut kedatangan Yesus di dalam masa raya Natal, di dalam hati yang bersukacita, dan kita terus merayakan ini sebagai bentuk mengingat
Kristus sang pemilik hidup mengajak kita menjadi berkat bagi siapapun. Mari kita bersama berhimpun di dalam doa. Kita mengawali hidup ini di dalam terang, kekuatan dan juga penyertaannya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang hadir dan menyertai dalam semua generasi kehidupan kami, di dalam setiap kisah sejak awal muasal kehidupan hingga saat ini. Hari ini kami belajar tentang kekuasaan Tuhan yang hadir menjadi berkat. Kami belajar dalam kisah kehidupan Boas dan juga Naomi. Kami juga belajar dalam pengakuan Yesus Kristus sebagai Sang Raja yang memiliki otoritas, wewenang, kekuasaan untuk menata kehidupan. Dan biarlah kami lebih mendahulukan dan mengutamakan kehendak Tuhan yang menciptakan damai. Hari ini kami bersyukur akan memasuki masa raya Natal. Kiranya hati kami penuh dengan kedamaian. Dan setiap rangkaian acara yang akan ditata, dialami oleh kami bersama-sama akan berjalan dengan baik. Kami doakan GKJ Jemaat Kepanjen dalam lingkup pelayanan-pelayanan di jemaat, di lingkup kelompok, kepanitiaan, Tuhan yang menyertainya. Semuanya berada dalam satu sinergi untuk merasakan dan merayakan Natal yang penuh dengan kesukacitaan. Kami juga bersyukur untuk setiap persiapan panitia Natal, Tuhan yang menyempurnakannya. Kami juga bersyukur untuk proses pemilihan penatua dan diaken yang telah berjalan. Tuhan yang mengasihi, dan biarlah di sini akan ikut ambil bagian dalam pelayanan dengan penuh kesetiaan. Kami doakan untuk keluarga kami, untuk pekerjaan kami, dan juga untuk masa depan anak-anak kami. Tuhan berikan berkat, kekuatan, dan hikmat dalam setiap hal yang kami lakukan. Kami juga doakan untuk warga jemaat yang tengah menderita sakit, yang tengah berbeban, yang tengah memiliki kehidupan yang belum sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Tuhan, kami percaya Engkau berada dalam rangkaian proses yang menemani seluruh umat untuk menjadi semakin baik. Kami juga doakan khusus untuk bangsa dan negara kami. Tanggal 27 nanti akan memasuki pemilihan kepala daerah. Kiranya berjalan dengan lancar, dan di situ akan tersedia pemimpin-pemimpin bangsa yang mengarahkan umat kepada kedamaian dan juga kesejahteraan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami aturkan hanya berlandaskan kepada nama yang kudus Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita untuk menyerahkan persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Sebelumnya kita dasari dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17 dan 18 yang demikian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Amin. Kita mempersembahkan dengan menyanyi Kidung Ria nomor 99, Betapa Hatiku.
Ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyerahkan persembahan. Seberapa persembahan yang telah terkumpul ini Tuhan, tolong Tuhan berkati, tolong Tuhan sucikan agar dapat kami pergunakan hanya bagi kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, kalau pada saat ini jemaat-Mu juga menyerahkan persembahan khusus Natal, kiranya Tuhan juga Tuhan berkati agar dapat kami pergunakan dalam perayaan Natal nanti. Bapa yang di surga, ada cacat celah dalam kami mempersembahkan, kiranya Tuhan mengampuninya. Inilah Tuhan
yang dapat kami persembahkan bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Ada beberapa penekanan warta jemaat. Yang pertama yaitu warta jemaat nomor 1, pelayanan ibadah Minggu tanggal 24 November 2024 yang ada di Pepantan Ngajum, yang seyogianya dilayani oleh Bapak Pendeta Widi Kurnianto digantikan Bapak Penatua Yanuri Wibowo. Kemudian yang kedua yaitu warta jemaat nomor 6, yaitu ibadah penghiburan. Ibadah penghiburan 100 hari mengenang almarhum Ibu Retno Sutiari, dipanggil Bapak di Surga atau Mami Sutiono, kelompok Yohanes atau keluarga Papi Sutiono, mengundang seluruh warga GKJW Jemaat Kepanjen dan Pepantan Ngajum. Dalam warta jemaat tertulis hari Jumat tanggal 29 September, yang benar adalah 29 November. Di situ jamnya adalah jam 17 atau jam 18 atau jam 6 sore diganti menjadi jam 5 sore. Berikutnya warta jemaat nomor 7 yaitu mengenai atestasi masuk. Majelis Jemaat Kepanjen menerima laporan pernyataan masuk pada tanggal 17 November 2024 dari GBI Medan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Bapak Simon DH Tambunan sebagai kepala keluarga, kemudian Ibu Rosalina Bare Kabelen sebagai istri, yang ketiga Bastian Pratama Honernara Tambunan, anak yang pertama, kemudian Beren Aiji Harjuna Tambunan sebagai anak yang kedua. Apabila di dalam ibadah ini ada di tempat ini, mohon untuk berdiri. Jadi masih ada satu keluarga lagi yang atestasi masuk, yaitu Majelis Jemaat Kepanjen menerima kembali atestasi masuk pada tanggal 23 November 2024 dari GKJW Jemaat Ringin Pitu. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu Bapak Tri Ratna Wiryawan sebagai kepala keluarga, Ibu Maira Widawati sebagai istri, dan Yosalina Atalia Wiryawan anak yang pertama, kemudian Joanna Evania Wiryawan anak yang kedua. Apabila yang bersangkutan ada di tempat ini, mohon untuk berdiri. Kedua keluarga ini sekarang menjadi bagian dari keluarga GKJW Kepanjen. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di GKJW Jemaat Kepanjen. Kiranya Tuhan Yesus menyertai pelayanan Bapak Ibu saudara sekalian di ladang yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Jika saat ini hadir sudah berdiri, ya. Warta tambahan berikutnya yaitu perkunjungan keluarga. Dalam warta jemaat nomor 11
Di situ pada hari Selasa diterima tanggal 26 November diterima oleh Ibu Tin Krisnawati, ditempatkan di Nusa Indah, diganti ditempatkan di aula gereja. Kelompok Markus, dari kelompok Markus, Ibu Tin Krisnawati dirubah ditempatkan di gereja. Tambahan yang terakhir yaitu sidang majelis jemaat dan pengesahan PKT akan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember di KJW Panjen. Kelompok Matius, kelompok Matius yang semestinya hari Selasa dimajukan hari Senin, jamnya jam 17.00. Demikian tambahan warta jemaat dan penekanan. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk tambahan warta jemaat dan selamat datang untuk keluarga Tambunan dan juga keluarga Wiryawan yang sudah bergabung dengan kami. Oh iya, dan khusus kepada keluarga Tri Ratna Wiryawan ini, Mas Wira, terima kasih sudah menjadi bagian dalam kepanitiaan, dan Ibu Bapak di depan sudah disampaikan tentang hasil dalam pemilihan penatua dan diaken. Mungkin nanti bisa dicermati, file sudah disiapkan di depan, nanti bisa dipun bersani dilihat. Mari umat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Kita akan masuki kalender gereja di tahun C, mulai tanggal 28 November sampai 26 November tahun 2025. Kita diingatkan, kita diajak untuk tetap merasakan dan menunjukkan arah hidup kita kepada jalan damai sejahtera. Mari kita mulai dari hadapan Tuhan dan kita jalani hidup dengan taat kepada kuasa Tuhan, dan biarlah setiap hal yang kita lakukan mencerminkan kasih Yesus. Saya undang umat untuk berdiri dan kita mengakhiri ibadah dengan lagu dari Vincent Nico ini, lagu berjudul Yesus Telah Lahir, yang kita nyanyikan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan menyertai kita. Tuhan menguatkan kita dengan menghadirkan cintanya yang selalu meneguhkan hati kita untuk menghadapi segala tantangan kehidupan di setiap detik langkah kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Ibu mengambil saat itu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Pada hari Minggu